يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ballagha risalati wa addal amana wa kasyafallahu bihi gummah wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setiap orang mendapati ujian, dan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut tentu berbeda. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lilitan ekonomi. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa sakit menaun. Ada yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangannya, bahkan dengan putranya sendiri. Namun kalau kita melihat di dalam Al-Qur'an, ternyata Al-Qur'an memberikan kepada kita arba'u mafatih, yaitu 4 kunci bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah segala macam hajat-hajat kita. Tentu setiap kita itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Al-Qur'an memberikan kepada kita kisah-kisah bagaimana para anbiya, bagaimana orang-orang soleh di saat mendapati ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, mereka semua lolos, bahkan dinyatakan lulus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan oleh Syekh Dr. Yahya, yaitu kita dapat melihat kisahnya Nabi Yunus alaihissalam, di mana Nabi Yunus alaihissalam Allah Subhanahu wa taala utus untuk berdakwah kepada kaum yang bernama kaum Ninawa. Pada saat itu Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, namun apa yang terjadi disebutkan oleh para muarikh, disebutkan oleh para ahli sejarah, hanya sedikit di antara kaum Nabi Yunus yang mengikuti dakwah Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan azab kepada kaum Nabi Yunus alaihissalam. Namun di saat Allah Subhanahu wa taala mengangkat azab tersebut, dugaan Nabi Yunus alaihissalam bahwa tugas Nabi Yunus telah selesai, maka Nabi Yunus alaihissalam pergi meninggalkan kaumnya. Apa yang terjadi di saat Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya tanpa seizin Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu, singkat cerita, Nabi Yunus alaihissalam menaiki perahu. Dalam perahu tersebut ternyata perahu tersebut gonjang-ganjing, maka harus ada di antara para penumpang tersebut ada yang turun, sehingga ditulislah nama-nama orang yang ada dalam penumpang tersebut. Ketika dikocok dengan dadu, maka yang keluar adalah nama Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam akhirnya dilemparkan ke dalam laut. Apa yang terjadi?
Pada saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, yaitu ikan paus untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di saat meninggalkan kaumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji, yaitu dengan ditelannya ikan paus. Gelapnya perut ikan paus, dalamnya lautan, gelapnya malam, di saat tidak ada orang yang dapat menolong. Walaupun Nabi Yunus alaihissalam berteriak, siapakah yang dapat menolong? Namun Nabi Yunus alaihissalam mengetuk pintu Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, tidak ada ilah melainkan engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguh aku termasuk orang yang zalim. Maka Nabi SAW bersabda, mada bihil mu'minu, tidaklah seorang mukmin berdoa dengan doanya Nabi Yunus alaihissalam, illa stajaballah, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabah doa-doa tersebut. Maka para ulama menyebutkan resep pertama, bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah seluruh hajat-hajat kita. Maka istaghfir, perbanyaklah doa Nabi Yunus alaihissalam, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa kita. Kita dapat melakukan doanya, yaitu doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu berdakwah kepada kaumnya, namun ternyata berhadapan dengan seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Raja Namrud. Namrud pada saat itu merasa kesal, tidak senang ketika ada orang yang menghancurkan berhala-berhala. Maka pada saat itu Namrud menangkap Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian memerintahkan kepada segenap bala tentaranya untuk membuat api yang begitu sangat besar. Diperintahkan seluruh para tentaranya untuk mengumpulkan kayu bakar. Apa tujuannya? Yaitu untuk membakar jasad tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking besarnya api tersebut, maka tak ada orang yang mampu untuk melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke dalam api tersebut karena takut terbakar. Maka Namrud memerintahkan agar membuat ketepel yang begitu sangat besar. Dilemparkannya Nabi Ibrahim dengan ketepel tersebut, diikatnya Nabi Ibrahim alaihissalam di saat tidak ada orang yang dapat menolong, di saat tidak ada orang yang dapat mendengar rintihan tersebut melainkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah seraya berdoa, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilemparkan ke dalam api yang begitu sangat panas, Nabi Ibrahim bertawakal, hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah Allah yang menjadi wakil kami. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qulna ya naru, wahai api, kuni bardan, maka jadilah engkau dingin. Ada di antara sebagian ahli tafsir, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman qulna ya naru kuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin, maka ada di antara sebagian ahli tafsir menafsirkan, maka api yang ada di bumi ini semuanya tiba-tiba menjadi dingin. Bahkan disebutkan ada seorang ibu yang di saat memasak air, tiba-tiba api tersebut menjadi dingin. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala ikat bukan seluruh api. Qulna ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, api tersebut menjadi dingin, bahkan tidak sedikit pun melukai kulit Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Disebabkan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun dengan ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Bahkan kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh para ulama, bahwasanya tidak ada di antara ujian asyaddul bala, tidak ada di antara ujian yang paling besar melainkan yang dirasakan oleh para anbiya, melainkan yang dirasakan oleh para nabi. Seperti Nabi Yakub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit
yaitu penyakit baros. Begitupun para anbiya yang lain diuji oleh Allah Subhanahu wa taala namun bertawakal dengan mengucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi wakil kami. Kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, bagaimana agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita, maka istaksiru minas salati wassalam, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi, bahwa apa yang terucap melalui lisan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wahyu, bukan berasal dari hawa nafsu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berucap melainkan apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu, artinya penjelas dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan wahyu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang panjang. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan yakfikallahu hammak wa yaghfirullaha dzanbak." Ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan yakfikallahu hammak." Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi segala hajat-hajatmu, wa yaghfirullaha dzanbak, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Singkat cerita, di Madinah ada seorang wanita yang dimana ia terlilit hutang. Di saat pada saat itu tak mampu lagi untuk membayar hutang, maka dikisahkan wanita tersebut terbangun di malam hari. Setelah mengambil air wudhu, kemudian sholat tahajud dan ditutup dengan witir, maka wanita tersebut terus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wassalim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wassalim ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wassalim ala sayyidina Muhammad. Terus bahkan diucapkannya sampai subuh, sampai datangnya atau sampai masuknya waktu subuh. Ketika wanita tersebut sholat subuh, maka apa yang dikatakan? Tidaklah aku menemui apapun melainkan yassarallahu alayya, melainkan Allah Subhanahu wa taala memudahkanku untuk membayar, melunasi hutang-hutang yang selama ini melilit diriku. Kenapa? Yaitu fadilah daripada bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Dr. Yahya mengatakan, bahkan ada seorang pemuda yang dimana setiap harinya itu tidak pernah berhenti untuk selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Kam marrah, berapa kali Anda itu bersalawat kepada Nabi?" Maka jawaban pemuda tersebut, "Saya selalu bersalawat kepada Nabi minimal dalam satu hari 1000 kali." Bagaimana 1000 kali? 1000 kali itu hitungan yang sangat banyak. Maka pemuda tersebut mengatakan, "Setiap kali aku melangkahkan kaki menuju masjid, maka aku bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad." Begitu aku pulang ke masjid menuju rumah, bersalawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian ditanya oleh Syekh Dr. Yahya, "Apa yang engkau dapati selama engkau selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Maka jawaban pemuda itu, "Tidaklah aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala illa stajaballah, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengijabah seluruh doa-doaku." Dan itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, "Idzan yakfikallahu hammak wa yaghfirullaha dzanbak." Ketika kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, Allah akan mencukupkan seluruh hajat-hajatmu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu. Yang keempat, kunci keempat, yaitu kita memperbanyak hauqalah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Aba Musa, ya Aba Musa, ya Aba Musa." Wahai Abu Musa, wahai Abu Musa, wahai Abu Musa.
Qul, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ucapkanlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Fa innaha kanzun min kunuzil jannah, karena sungguh kalimat tersebut adalah merupakan harta di antara harta karun di surga. Kalau harta di dunia ketika kita wafat akan diperebutkan, bahkan hilang, bahkan tidak akan kita bawa ke dalam kubur kita. Namun kalimat hauqalah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah, adalah merupakan kanzun min kunuzil jannah, harta di antara harta karun di surga. Itulah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, empat kunci Quran ini yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, di saat kita hendak berdoa maka kita ucapkan terlebih dahulu, yaitu kalimat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kemudian kita lanjutkan dengan doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian kita lanjutkan dengan hauqalah la haula wala quwata illa billah. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita angkat kedua tangan kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena syarat diterimanya doa itu adalah harus dengan penuh keyakinan. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa doa tersebut akan diijabah. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalati wa addal amana wa kasyafallahu bihi gumma wa jahadu fi sabilillahi haqqa jihad hatta atahul yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allahumma amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma atiq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arinal batila batil warzuqna jinab. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al mustad'afina fi Gaza. Allahumma alaikal yahud wa amrika wa awanahum. Allahumma dammirhum tadmira. Allahumma shdudhum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.